Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat dari Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongannya. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Sebelum kita beribadah, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan doa di tempat. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 3. Mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan ayat 3.
10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu,
Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 dan 2. Epistel kita minggu ini yaitu dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Marilah kita baca secara responsorial. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya tidak sendirian, dan beristirahat sejenak, sebab memang begitu banyak tawaran yang datang dan yang pergi, sehingga makan mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga memenuhi mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka
Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal buat kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pujian melalui kor remaja.
Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak kami, remaja Nakoba yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita ikuti warta jemaat pada minggu hari ini. Warta jemaat, topik Jehovah Marmahani Bangsona, Tuhan mengembalakan umatnya. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-8 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Kedua, statistik berita duka cita. Pada hari Selasa 16 Juli tahun 2024 telah meninggal dunia Bapak AKP Purnawirawan Saidi Sitorus atau Opunisi Emila Doli, tutup usia 64 tahun 3 bulan. Suami dari Ibu Eka Setiade Manurung, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Bukit Katulistiwa, Blok D12. Dan pada hari Jumat 19 Juli tahun 2024 telah dikebumikan di pemakaman umum Tamarunang. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Budia HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 13 Juli tahun 2024 memutuskan aksi gerakan 2000 menjadi gerakan 5000. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Keenam, kesekretariatan. Ketujuh, pelayanan, ibadah dan kebaktian wilayah. Di wilayah Galilea, hari tanggal Selasa 23 Juli 2024 di rumah keluarga Bapak Amran Banjar Nahor, Inang Evi Diana Golupinem, alamat gedung sekolah minggu. Di wilayah Kolose, hari Rabu 24 Juli tahun 2024 di rumah keluarga Inang Nyonya V Silaban R berupa Pahan, alamat Jalan Bituwa Raya, Blok B2 nomor 24 Antang. Semua kebaktian masuk pukul 19.30 WITA. Kedelapan, pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan gua. Paduan suara di pos pelayanan gua yang pertama pada hari ini Minggu 21 Juli tahun 2024. Paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Pur Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Kedua, pada hari Minggu 28 Juli tahun 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Pur NHKBP. A2, Pur wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 yang akan datang, Pur wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Pur wilayah Efesus. A3, wisata rohani Parokuan Naomi. Pada hari Selasa sampai Rabu 23-24 Juli 2024, seksi Parokuan Naomi akan melaksanakan wisata rohani bertempat di Pantai Bosowa dan Hotel M Regency. A4, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2024, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas, dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5 dan diambil
Majelis supaya memberikan fotokopi rapor atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SKHU atau fotokopi indeks prestasi sementara dalam bentuk hard copy atau fisik. Tidak menerima kiriman file WA, email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris kuliah selambat-lambatnya pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Nama dan sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapor atau ijazah. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuta. Kedua, Inang Nyonya Sitwa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Amal Aha Manurung. Kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Keenam, Inang Nyonya Sitwa K. Beltum CH Boru Pardede. Ketujuh, Inang Nyonya IJ Sitorus C. Boru Banjaita. Kedelapan, Inang Nyonya MP Siditonga F. Boru Samosir. Kesembilan, Inang Nyonya Sitwa AT Simanjuta SLN Boru Sihaan. Kesepuluh, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pampahan. Kesebelas, Inang Nyonya M. Huta Barat R. Boru Manurung. Kedua-belas, Inang Nyonya F. Pampahan C. Boru Huta Barat. Dan yang ke-13, Edison Tambu Bolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 22 sampai 24 sampai 28 Juli tahun 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu. Kesembilan, keuangan, pemasukan dan pengeluaran bisa kita lihat pada lembaran warta yang ada di tangan kita masing-masing. Dan jadwal kegiatan dari 23 sampai 29 Juli 2024 dapat juga kita baca pada lembaran ting-ting yang ada di kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak kami remaja dan Naposo, pada kesempatan ini akan kami bacakan Tona Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang telah dilaksanakan di Tanah Toraja 16 sampai 18 Juli tahun 2024. Akan kami bacakan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas anugerah dan penyertaannya. Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur telah terlaksana dengan baik pada tanggal 16 sampai 18 Juli tahun 2024 bertempat di Tanah Toraja. Yang menjadi tuan rumah sinode ini adalah HKBP Resort Sulawesi Selatan dan Resort Tamaruna. Sinode tersebut diterangi oleh tema supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, Efesus 4 ayat 23. Adapun jumlah peserta sinode distrik ini berasal dari fungsionaris distrik dan utusan dari 17 resort yang sebelumnya 15 resort. Jumlah peserta sinode yang diharapkan hadir 81 orang, yang hadir 69 orang, dan tidak hadir 12 orang. Persentase kehadiran 85%. Sinode distrik ini memiliki agenda tunggal, yakni pemilihan fungsionaris distrik, yaitu Badan Audit Distrik 3 orang, Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD 8 orang yang sebelumnya 6 orang, serta pemilihan untuk pusat, yaitu Majelis Pekerja Sinode MPS 2 orang, panitia pemilihan di Sinode Gudang 2 orang, dan calon preses 3 orang untuk periode 2024 sampai 2028. Seluruh rangkaian pemilihan tersebut berjalan
Demikianlah Tona Sinode ini disampaikan kepada seluruh jemaat di HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kami ucapkan terima kasih atas doa dan partisipasi seluruh jemaat dan secara khusus HKBP Resort Sulawesi Selatan dan Resort Amaruna, sehingga Sinode Distrik ini telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Tanah Toraja 18 Juli tahun 2024 atas nama peserta Sinode Distrik, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul, Magister Teologi, ditandatangani dan distempel. Demikian Bapak Ibu, anak kami remaja Naposo, fakta jemaat bagi kita minggu ini. Horas. Mari kita puji Tuhan melalui kirim jemaat nomor 285 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, dan
saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis diangkat dari Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita sekalian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsa. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, topik minggu kita pada hari ini seperti yang tertulis dalam warta jemaat kita, Tuhan menggembalakan umat. Dalam minggu ini kita mau diajak merenungkan bagaimana Allah, bagaimana Tuhan menggembalakan kita, bagaimana Tuhan menggembalakan umat Israel. Karena manusia yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan umatnya selalu gagal karena berbagai hal dan karena kepentingan pribadi. Itu yang terjadi di dalam bangsa Israel. Banyak yang telah ditugaskan Allah untuk memimpin mereka, untuk menggembalakan mereka, untuk membimbing bangsa Israel. Ternyata mereka gagal untuk menggembalakan bangsa Israel. Karena kegagalan pemerintah atau kegagalan yang memimpin mereka atau kegagalan yang menggembalakan umat Israel. Bangsa Israel sering terbuang. Mereka pernah terbuang di Asyur dengan kepemimpinan Asyur. Pernah mereka terbuang di Babel. Bahkan mereka pernah juga diperbudak oleh Mesir. Atau karena setiap pelanggaran atau setiap kesalahan para pemimpin Israel yang kita katakan itu adalah gembala Israel atau yang ditugaskan Allah untuk menggembalakan Israel, dampaknya, pengaruhnya itu dirasakan oleh bangsa Israel. Karena kesalahan raja, kesalahan gembala mereka, tentu mereka juga ikut menderita di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan mereka terbuang
dari tanah mereka, dari tanah Israel, dari tanah Kanaan ke tanah orang-orang yang memperbudak mereka. Dengan peringatan ini, Yeremia mau menyampaikan. Yang pertama, Yeremia mau mengingatkan kepada umat Israel yang menderita karena kegagalan para pemimpin, kegagalan karena gembala mereka yang tidak setia untuk menggembalakan, bahwa Allah akan bertindak, bahwa Allah yang langsung akan menggembalakan mereka. Itu yang dikatakan menjadi Tuhan gembala mereka. Kegagalan pemimpin, kegagalan gembala Israel akan dikembalikan dengan Allah yang bertindak untuk menggembalakan umat. Dan Yeremia juga mau menyuarakan melalui nats ini kepada para gembala, para pemimpin yang gagal pada saat ini, bahwa mereka akan dihukum karena kelalaian, karena kegagalan mereka untuk menggembalakan umat Israel, yang membuat bangsa Israel menderita dalam kehidupan mereka, bahkan yang membuat Israel tercerai-berai dan terserak dari tanah Kanaan. Dan kedua hal itu menjadi renungan bagi kita, secara khusus bagi kita pada masa ini, bahwa dalam kehidupan kita Allah akan bertindak menggembalakan kita dalam kehidupan kita. Ini menjadi jaminan bagi kita secara khusus di dalam perjanjian baru. Gembala yang baik itu bisa kita lihat dan kita rasakan, dan itu bisa nampak di dalam perjanjian baru setelah kehadiran Yesus Kristus yang menggembalakan umat. Dialah gembala kita yang menggembalakan kita, yang membawa kita ke kehidupan yang baik, ke kehidupan yang kekal, seperti apa yang telah dijanjikan Allah bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus menjadi gembala bagi kita, dan itu akan melekat dalam kehidupan orang Kristen. Itu akan melekat dalam kehidupan kita, bahwa Yesus akan selalu membimbing kita, mengarahkan kita, membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik dalam kehidupan kita, kalau kita mau dan kalau kita siap digembalakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu janji Allah, itu janji seperti yang kita baca dalam ayat 5 dan ayat 6, bahwa Allah yang adil, Allah yang menjadi gembala manusia, akan menerapkan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan kita. Allah akan menghadirkan keadilan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kenapa penting keadilan Allah? Kenapa penting kita butuhkan penggembalaan atau Allah yang menjadi gembala dalam kehidupan kita? Harus kita akui dalam dunia kita pada saat ini, harus kita akui dalam kehidupan kita pada saat ini, banyak yang labelnya menjadi gembala di negara kita, bahkan mungkin di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari orientasinya bukan gembala yang baik. Bahkan mungkin ada dari pihak gereja yang tidak menjadi gembala yang baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan memberi jaminan bagi kita bahwa Allah akan bertindak. Tuhan akan menjadi gembala bagi kita di dalam kehidupan kita, dalam kondisi dan situasi apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini. Memang bisa kita bayangkan perjalanan bangsa kita, perjalanan kepemimpinan bangsa kita pada saat banyak yang tidak melaksanakan sesuai dengan amanat yang telah disampaikan dari undang-undang, yang sebenarnya itu tugasnya untuk mensejahterakan umat, untuk mensejahterakan manusia, untuk mensejahterakan masyarakat.
pada kenyataannya itu gagal mereka laksanakan. Sering, bahkan lebih banyak gagal, karena selalu mengutamakan dirinya sendiri dan jabatannya sendiri. Kita akan memasuki sebentar lagi pemilu kada. Di sana akan kita mendengarkan janji-janji, bahkan mungkin akan ada orang-orang yang memakai cara-cara yang licik hanya untuk memenangkan atau hanya untuk mencapai sasaran atau harapannya menjadi pemimpin di daerah-daerah tertentu. Tetapi janji itu tidak pernah terpenuhi, itu yang sering terjadi. Itu kita alami di beberapa daerah, termasuk di negara kita. Mudah-mudahan janji makan gratis untuk setiap anak-anak, tetapi itu sekarang sudah banyak dipelesetkan. Sudah enak sekarang mama-mama, karena mama-mama tidak perlu lagi memasak untuk anak-anaknya yang mau berangkat ke sekolah, karena di sekolah telah disediakan makanan gratis. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat. Dan banyak lagi janji-janji yang disampaikan dari pihak-pihak yang kita katakan menjadi gembala untuk bangsa kita, gembala untuk negara kita, tetapi itu tidak terlaksana dengan baik, bahkan mengecewakan masyarakat, mengecewakan manusia. Dengan kata lain, janji manusia, janji orang-orang yang mau menduduki posisi menjadi gembala bisa banyak, bahkan sering mengecewakan kita. Untuk itu, jangan tumpahkan hatimu, jangan tumpahkan hidupmu kepada pemimpin-pemimpin dunia, tetapi berilah hatimu, berilah hidupmu digembalakan oleh Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja untuk menggembalakan kita dalam setiap kehidupan kita, bahkan mengatasi semua kekecewaan kita di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah tertidur, Dia selalu melihat, Dia selalu membimbing kita, tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itu menjadi sukacita besar bagi orang yang menerima Yesus, yang menerima Kristus, yang untuk menggembalakan hidupnya di tengah-tengah dunia. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, melalui nats ini digambarkan bagaimana hukuman kepada para gembala yang tidak setia dan yang tidak taat untuk menggembalakan yang dipercayakan kepada. Jangan terlalu jauh kita lihat siapa itu gembala itu, karena kita juga masing-masing kita terlibat menjadi gembala di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Karena setiap orang yang hidup atau setiap orang yang ditempatkan di dunia ini, dia juga ikut menerima tugas sebagai gembala, minimal menggembalakan dirinya sendiri. Bukan hanya menggembalakan diri kita sendiri, tetapi menggembalakan di sekitar kita. Kalau kita siapapun, berarti kita menggembalakan adik kita. Kalau kita orang tua, kita harus menggembalakan anak-anak kita. Berarti tugas gembala itu menjadi tugas kita masing-masing. Mari kita koreksi diri kita bagaimana kita menggembalakan diri kita. Salah satu cara atau ciri orang yang mau menggembalakan dirinya berarti dia bisa mengendalikan hati dirinya dan pikirannya. Orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya berarti dia tidak mampu menggembalakan dirinya. Berarti dia juga kena hukuman kalau dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Karena ini peringatan bagi kita supaya kita betul-betul introspeksi diri. Siapa diri saya? Siapa saya? Dan apa yang akan saya perbuat dengan itu? Berarti kita mau melihat diri kita
sehingga kita mau menggembalakan diri kita. Karena menggembalakan diri memang sangat sulit, mengendalikan sangat sulit. Karena di sisi lain kita selalu membutuhkan yang baik-baik dan yang indah-indah menurut diri kita, menurut tubuh kita, menurut pikiran kita. Tetapi sebenarnya itu bukan membangun, sebenarnya itu semua bukan untuk kebutuhan kita. Di sana pentingnya pengendalian diri, di sana pentingnya pengembalaan diri sendiri, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya orang yang mampu mengendalikan dirinya, itulah yang mampu selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Karena standar yang bisa kita lakukan atau standar yang menjadi orang yang mengendalikan dirinya adalah firman Tuhan. Berarti mengendalikan diri, dia akan tahu akan firman Tuhan. Mengendalikan diri, dia akan tahu mana yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya, yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Bukan hanya mengendalikan diri kita atau mengendalikan diri sendiri, tetapi kita juga bertugas dan bertanggung jawab untuk menggembalakan di sekitar kita, seperti yang kita katakan tadi. Di mana kita ditempatkan? Kalau di keluarga, mari kita menggembalakan keluarga dengan baik. Yang paling indah untuk menggembalakan orang di sekitar kita, berarti kita tahu arah kemana akan kita arahkan orang-orang yang dekat dengan kita yang kita gembalakan. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 23. Kita mengarahkan ke rumput yang hijau. Kita mengarahkan, membawa dia supaya dia sejahtera dalam hidup. Tugas orang yang percaya, dia harus mampu mengendalikan di sekitarnya sehingga dia bisa mengarahkan orang lain ke jalan yang benar. Orang yang telah menerima tugas atau mandat sebagai gembala, dia akan membawa yang menggembalakan itu ke jalan yang benar. Berarti dia harus mampu untuk mengingatkan orang lain. Orang yang mau mengingatkan orang lain berarti dia sudah hidup dan menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dia mengingatkan orang lain, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pertama, kita membenahi diri kita, baru kita mengingatkan orang lain, supaya orang lain juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, setelah kita membaca ayat ini, kita akan memperdalam juga bagaimana Allah bertindak di dalam kehidupan kita seperti yang dijanjikan dalam ayat 5 dan ayat 6. Yesus yang menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus sebagai gembala tentu bukan hanya mengarahkan kita untuk kesejahteraan yang kita cita-citakan dalam dunia ini. Karena kehidupan orang Kristen bukan hanya untuk menikmati dunia ini. Kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang percaya yang ditempatkan Allah di dunia ini bukan untuk memenuhi kesenangan kita semata, tetapi sekaligus kehadiran penggembalaan Yesus, kehadiran Yesus membawa keselamatan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Itu yang paling berharga. Kalau hanya kenikmatan dunia yang kita capai sebagai orang Kristen, tentu kita manusia yang paling awam. Bisa saja banyak menikmati hal-hal yang kita katakan kebutuhan dunia pikiran kita, tetapi kalau hanya di situ jiwa kita mati, kehidupan kita berakhir di dunia ini, berarti kita lah yang paling malu. Kita malu karena kita sudah selalu mengikuti Dia di dalam ibadah kita, sudah menerima Dia dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak menerima kehidupan yang kekal. Padahal kehadiran Dia untuk menggembalakan kita, mengarahkan kita supaya kita mencapai kehidupan yang kekal, itu menjadi jaminan bagi kita bahwa orang percaya yang menggembalakan itu untuk menerima
Istilah yang kita baca dalam nats ini, Allah akan membawa orang yang tercela berai, orang yang terserak kembali kepadanya. Itu sangat dalam pemahaman. Bukan hanya mengembalikan orang-orang Israel kembali lagi ke tanah Kanaan yang kita sebut sekarang, bukan hanya itu. Ternyata banyak yang kita katakan keturunan Israel berserak sekarang di seluruh dunia ini secara fisik. Ternyata bukan hanya fisik yang dinyatakan melalui nats ini, tetapi lebih banyak dan lebih besar dan lebih berharga, yaitu Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang percaya bersama-sama Dia di kehidupan yang kekal, yaitu paradaiso yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita. Cita-cita dan harapan ini harus melekat dalam hati kita. Cita-cita dan harapan kita untuk memenuhi kehidupan yang kekal di dalam setiap orang percaya harus melekat dalam pikiran dan hati kita. Kalau itu belum melekat dalam pikiran kita, kalau itu belum melekat dalam segala pekerjaan kita dan dalam perjalanan kita, berarti kita gagal sebagai orang percaya. Berarti kita gagal telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena orang yang dibaptis di dalam Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, berarti dia telah menerima kehidupan di dunia ini dan dia akan menerima kehidupan yang kekal. Itu menjadi visi kita, itu menjadi tujuan orang percaya, itu menjadi tujuan orang yang mengikuti Yesus. Untuk itu perlu kita selalu koreksi diri kita. Bagaimana saya mempercayai, bagaimana saya berharap akan kehidupan yang kekal. Kalau kita gagal untuk berharap akan kehidupan yang kekal, berarti kekristenan kita gagal. Itu harus kita catat dalam kehidupan kita. Karena tujuan kita supaya kita menerima kehidupan kekal. Itu menjadi dasar kedatangan Yesus untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita dari perbudakan dunia, bukan hanya menyelamatkan kita dari cengkraman penguasa-penguasa, bukan hanya itu, tetapi sekaligus kita diselamatkan dari dunia ini, tetapi kita juga dihantarkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Itulah makna dari Tuhan sebagai gembala bagi kita. Tuhan yang menggembalakan kita di dalam menjalani kehidupan ini, dan Tuhan menggembalakan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Itulah menjadi seruan firman Tuhan yang diserukan Yeremia pada kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan diri kita menerima penggembalaan Tuhan Yesus yang menggembalakan kita, supaya kita bisa menikmati kesejahteraan di dunia ini, terlebih kesejahteraan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang menggembalakan kami ke jalan yang benar, yang menggembalakan kami untuk kehidupan yang lebih sejahtera, dan yang melepaskan kami dari cengkraman dunia ini, cengkraman iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan juga kami berharap bahwa penggembalaan Tuhan bukan hanya di dunia, tetapi sekaligus menghantar kami untuk mempercayai dan akan menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Itulah kehadiran Yesus di dalam kehidupan kami, yang menebuskan, yang membeli kami dengan harga yang luar biasa, agar kami beroleh hidup yang kekal. Tolong kami untuk selalu mengenal diri kami dan mengenal iman dan kepercayaan kami, agar kami tidak gagal untuk mempercayai kehadiran Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang membawa kehidupan yang baru pada kami, sehingga bukan hanya kesenangan dunia, bukan kesejahteraan dunia saja yang akan kami nikmati, tetapi yang paling berharga adalah kehidupan yang kekal. Tetapkan hati kami untuk selalu sedia mempercayai kehidupan yang kekal, sehingga kami dikuatkan menghadapi dunia ini,
menghadapi segala pergumulan dan tantangan yang akan kami jalani di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga saudara kami yang berduka cita, yang telah ditinggalkan Bapak Saidistorus yang meninggal pada hari yang lewat. Biarlah Tuhan senantiasa menghiburkan Inamur Manulu bersama anak-anaknya, sehingga mereka yakin dan percaya bahwa setiap orang percaya akan bersama kelak di kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh program-program di tengah-tengah gereja, secara khusus program-program pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayanan gereja untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin kuat menghadapi kehidupan ini, bahkan untuk semakin setia dan taat untuk melakukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit pada hari ini. Nyonya Simatupang Kursi Menjuntak, Nyonya Bencana Purman Nuna Parulian Pasari, Aman-Haman, Nyonya Nebaho Pasari, Nyonya Kuntung Pardede, Nyonya Storus Panjaitan, Nyonya Sikitong Kurus Mosari, Nyonya Simanjuntak Kursiahan, Nyonya Silaban Purpapaan, Nyonya Utabarat Purman, Nyonya Papahan Purutabarat, Edison Tampu, dan juga masih banyak yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang pada hari ini mengalami membantu. Biarlah Tuhan yang menjaga, memberi kekuatan, memberi kesehatan, sehingga mereka semakin sehat dan semakin kuat pada hari yang akan datang, sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya, bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, dan juga bisa bersekutu bersama-sama kami di tengah-tengah gereja. Kekuatan kepada mereka untuk setia dan taat hanya kepada Tuhan saja. Di dalam kelemahan mereka, mereka selalu hadir dan selalu memohon kekuatan dari Tuhan saja. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami sadar bahwa umur yang panjang itu adalah anugerah dari Tuhan saja. Untuk itu Tuhan yang menampakkan umur yang panjang pada mereka, dan juga Tuhan memberi kesehatan, dan juga menambahkan kesejahteraan dalam kehidupan mereka, dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga Tuhan menambahkan kebahagiaan. Biar semua jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pernikahan menikmati hidup yang lebih layak dan lebih baik dari Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program Sinode Distrik yang telah berjalan dengan baik di tengah-tengah gereja distrik 17 Indonesia bagian timur. Biarlah Tuhan memberkati segala program yang telah dihasilkan dari sinode tersebut. Biarlah itu menjadi sukacita bagi gereja dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi ini buat seluruh bangsa dan negara kami yang akan melaksanakan pemilu kali. Tuhanlah yang selalu yang mengarahkan kami, hati dan pikiran kami, dan juga para KPU, agar di dalam pemilu kami melihat mana yang terbaik untuk membawa bangsa dan negara kami untuk semakin sejahtera dan adil dan jujur, agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang sering menyesatkan kami untuk memilih yang terbaik untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang bertindak dan yang berkuasa atas seluruh proses pemilihan, biarlah itu berjalan dengan baik dan juga di dalam kesejahteraan dan juga berjalan dengan aman, sehingga itu betul-betul menghasilkan yang terbaik untuk bangsa kami ke depan. Demikian juga kami berdoa untuk gereja, secara khusus gereja kami yang telah melakukan
melaksanakan sinode distrik dan akan melanjutkan ke sinode pula. Biarlah juga Tuhan yang bekerja di tengah-tengah gereja untuk membimbing dan mengarahkan gereja menjadi baik ke depan melalui para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk membawa gerejamu ini semakin baik dan semakin setia dan taat hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah gerejamu dan membawa jemaatmu semakin dekat pada Tuhan saja. Terimalah doa kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 150. Kita memuji Tuhan dari Kini Jemaat nomor 515 ayat 1 dan seterusnya sampai mengumpulkan persembahan kedua. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat dipergunakan di pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan bagi kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang akan peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.